Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Ahad 28 Juli 2024, kembali saja Fajar melakukan silaturahim subuh dari masjid ke masjid. Kali ini ke Masjid Al-Mukminin di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa memakmurkan masjid, yang berada di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berharap bahwasanya kebangkitan dari kaum muslimin berawal dari sholat subuh yang sama halnya dengan jumlah jamaah pada saat sholat Jumat. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini target besar masjid ini besar, benda-benda besar, tapi kadang-kadang hidayah dari Allah, tapi kita hanya mengajak malah yang dengar mungkin saudara-saudara yang mendengar ini panggilan azan tadi saya masuk indah dan juga, dan di dunia ini tidak ada suara yang paling indah. Saya teringat targetnya ada boleh jadi Prancis itu di Mataram itu dengan target yang di subuh itu dia bagus gara-gara hanya target dan dengan azan dia hanya mencari imamnya dia bersama. Ini suara di Prancis tidak ada. Coba lihat, siapa saja yang melakukan sholat subuh secara berjamaah maka annama qama al-laila kullahu. Siapa saja yang melakukan sholat subuh secara berjamaah maka dia mendapatkan pahala bangun malam, bangun malam sepenuhnya. Dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Aqimus sholat, dirikanlah sholat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari ila wasaqil lail, sampai bulan-bulannya malam. Di sini ada 4 sholat, dari tergelincirnya matahari sampai bulan-bulannya malam, dari sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Allah berfirman, wa qur'anal fajr. Allah khususkan sholat subuh, sholat fajar, wa qur'anal fajr, dan dinamakan sebagai Quran, bukan sholat al-fajr, tapi dinamakan wa qur'anal fajr. Karena memang apa yang dilakukan Rasulullah ketika sholat subuh, Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran yang sangat panjang dibandingkan sholat-sholat jahar lainnya. Dikatakan bahwasanya kalau Rasulullah sholat maghrib, Rasulullah membaca surah-surah pendek. Ketika Rasulullah melakukan sholat isya, Rasulullah membaca surah-surah yang lebih panjang, ayatnya sedikit daripada apa yang dibaca sholat maghrib. Dan di sholat subuh Rasulullah membaca membaca surat-surat yang ayatnya lebih panjang sedikit daripada apa yang dibaca daripada sholat isya dan sholat maghrib. Maka yang dinamakan Quran al-Fajr, karena Rasulullah memanjangkan sholatnya di sholat subuh. Quran al-Fajr dikhususkan. Di antara sholat-sholat lainnya Allah mengkhususkan sholat subuh karena saking istimewanya sholat subuh. Selain mereka yang melakukan sholat subuh secara berjamaah ditulis oleh Allah telah melaksanakan sholat malam subuh, maka orang yang melakukan sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah,
maka dia sejak dari pagi ini sampai malam nanti dia berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpinnya para bukan putra tapi muslim.